potensi sanksi yang didapatkan Malaysia terhadap pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Walaupun begitu, masih ada pelbagai masalah yang dihadapi untuk suasana bola sepak negara yang boleh dikatakan cukup membimbangkan. Sebagai naturalisasi, entah betul entah tidak, setakat hantar email, suruh dia hantar dokumen, jadi kita tak tahu pun. Lepas tu bila netizen hentam, kita nak marah ke siapa? Sebab kita tak buat kerja. Kita kena selarikan dengan pembangunan-pembangunan lain. Contoh pembangunan liga kita, dengan grassroots lah. Kan kita cerita nak naturalisasi, nak pergi Piala Dunia lah, apa macam mana kalau liga kita ada pasukan yang tak bayar gaji lagi, ada pasukan yang training ground pun tak ada lagi, ada pasukan yang tukar baju, player tukar baju dalam kereta lagi. So macam mana kita nak cerita naturalisasi ni akan membantu bola sepak kita? Betul. Dia macam tak gel lah macam tu kan. Dia macam tak ngam lah macam tu kan. Betul lah. Jadi untuk kita, kalau kita nak cerita untuk membangunkan bola sepak kita ni, dia perlu secara menyeluruh. Dia bukan naturalisasi saja. Naturalisasi ni adalah sebahagian ataupun sekadar satu cara saja yang boleh membantu, tetapi bukanlah satu penyelesaian mutlak. Sepak bola Malaysia kembali berada di ambang krisis menyusul munculnya dugaan pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi beberapa pemain asing yang kini memperkuat tim nasional. Dugaan serius ini bukan hanya memunculkan tanda tanya besar terhadap integritas Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tetapi juga menempatkan Malaysia dalam risiko menerima sanksi berat dari FIFA dan AFC yang boleh dikatakan cukup membimbangkan. Semalam PBNP ada mengeluarkan kenyataan tentang hukuman 2 tahun. So, adakah hukuman tu valid ataupun tidak? Seperti mana FAM telah komen mengenai perkara ini, perkara ini sedang disiasat di level FIFA. Dan sehingga FIFA membuat keputusan di Badan Induk Dunia, FAM tidak akan mengeluarkan komen atau mengeluarkan apa-apa keputusan yang mungkin bercanggah. Pihak pengurusan untuk kita menyelesaikan isu-isu kemelut ni. Belum lah, kalau terlalu banyak sangat kami nak tepih masalah-masalah yang negatif ni, kesian kat kami baru bermula. Tapi kalau kita dah lama bermula, dah 3 tahun, you nak smash kita pun should be no problem. Tetapi Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebagai badan induk seakan-akan hilang hak untuk mengendalikan kes pemain naturalisasi pertama negara ini. FAM sebaliknya memilih untuk hanya tunggu dan lihat. Tetapi kalau liga kita macam sekarang, dengan 5 bulan tak bayar gaji, 7 bulan tak bayar gaji, kita nak ambil player ni sebagai naturalisasi, teruk. Lebih baik di dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia mewujudkan satu unit khas untuk mencari pemain heritage ni. Kalau sebelum ni kita boleh cari Matt Davis, Corbin Ong, kenapa sekarang ni sendu? Kalau kita berada di landasan yang betul untuk mencari scouting squad yang betul, mungkin kita akan dapat lagi. Korang ingat tak dulu waktu Singapura rancak dengan pemain import sekitar 2000-an? Akhirnya kita menang Piala ASEAN 2010 dengan pemain tempatan saja. Jadi lepas tu kita anggap kita bolehlah pergi jauh kan dengan pemain tempatan. Malangnya kita terus jatuh meludung. Ranking jatuh teruk sampai 170 lebih. Kalah 10-0, kalah 6-0. Naturalisasi yang awalnya diharapkan menjadi solusi cepat untuk memperkuat skuad Harimau Malaya, kini menjadi bumerang berbahaya yang dapat menghancurkan reputasi sepak bola nasional. Pemalsuan dokumen kewarganegaraan, bila terbukti, bukan hanya mencoreng nama baik negara, tapi juga melanggar hukum nasional dan internasional. Latar belakang, jalan pintas bernama naturalisasi. Sejak 2018, Malaysia memulai kebijakan naturalisasi pemain asing dengan harapan mampu meningkatkan kualitas tim nasional secara instan. Sejumlah pemain seperti Mohamado Sumareh, Liridon Krasniki, Guilherme de Paula, dan beberapa lainnya diangkat menjadi warga negara dalam tempo yang relatif cepat. Mereka langsung dipanggil memperkuat timnas meski banyak di antara mereka belum sepenuhnya terintegrasi dengan budaya dan sistem permainan lokal. FAM dan Kementerian Belia dan Sukan, KBS, saat itu meyakini bahwa dengan pemain asing berpengalaman, Malaysia bisa memperpendek jarak ketertinggalan dari rival regional seperti Thailand dan Vietnam. Namun, seiring waktu, tak hanya prestasi yang stagnan, tetapi juga muncul sejumlah tanda tanya mengenai legalitas proses naturalisasi itu sendiri. Munculnya dugaan pemalsuan dokumen. Awal tahun 2025, laporan investigatif dari salah satu media nasional mengungkap adanya kejanggalan pada dokumen milik beberapa pemain naturalisasi. Di antara dugaan tersebut adalah surat keterangan domisili yang dipalsukan untuk memenuhi syarat tinggal 5 tahun, sertifikat kontribusi sepak bola yang tidak pernah dikeluarkan oleh otoritas resmi, data usia dan status sipil yang diragukan keabsahannya. Laporan tersebut menyebut sedikitnya 7 pemain berada dalam radar penyelidikan internal.
Meskipun identitas mereka belum diungkap sepenuhnya, beberapa nama besar mulai disebut-sebut di media sosial dan forum penggemar. Menurut sumber yang dekat dengan penyelidikan, ada indikasi bahwa sejumlah pejabat di lembaga tertentu memfasilitasi pembuatan dokumen palsu sebagai syarat percepatan kewarganegaraan. Risiko hukum di dalam negeri. Jika terbukti ada pemalsuan dokumen, maka tidak hanya pemain, tetapi juga pihak yang terlibat dalam proses naturalisasi tersebut dapat dikenai hukuman pidana. Berdasarkan hukum Malaysia, Pasal 468 Kanun Keseksaan, pemalsuan dokumen untuk tujuan resmi dapat dihukum hingga 7 tahun penjara. Undang-Undang Kewarganegaraan 1964 menyatakan bahwa warga negara yang memperoleh status melalui cara menipu dapat dicabut statusnya secara permanen. Tidak hanya itu, pemberi dan fasilitator dokumen palsu juga dapat dikenai tuduhan penyalahgunaan wewenang dan korupsi administratif. Sanksi FIFA, Malaysia dalam ancaman besar. FIFA, sebagai induk organisasi sepak bola dunia, memiliki aturan tegas mengenai kewarganegaraan dan eligibility pemain. Pasal 5 dan Pasal 7 dalam FIFA Statutes and Regulations Governing the Application of the Statutes menjelaskan syarat-syarat ketat terkait kewarganegaraan pemain. Jika ditemukan adanya pemalsuan atau manipulasi dokumen, FIFA dapat menjatuhkan sanksi berat berupa diskualifikasi dari ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan turnamen resmi lainnya. Denda besar terhadap federasi nasional, dalam hal ini FAM. Larangan bermain untuk pemain bersangkutan, termasuk larangan transfer internasional. Sanksi administratif terhadap petinggi federasi, termasuk larangan aktif dalam kegiatan sepak bola selama beberapa tahun. Negara seperti Ekuador dan Togo pernah dijatuhi hukuman akibat skandal serupa di masa lalu. Malaysia kini berada di jalur yang sama jika tak segera melakukan tindakan pencegahan dan koreksi. Sanksi dari AFC dan potensi pengucilan di kawasan. Di tingkat regional, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, juga dapat mengambil langkah-langkah keras. AFC memiliki standar kepatuhan yang merujuk pada regulasi FIFA, dan pelanggaran terhadap etika kompetisi bisa berdampak pada larangan keikutsertaan klub-klub Malaysia dalam AFC Champions League dan AFC Cup, penurunan koefisien nasional, yang berarti jatah Malaysia untuk kompetisi Asia bisa berkurang atau dicabut. Evaluasi ulang lisensi klub dan asosiasi nasional, yang bisa memicu krisis lebih luas di liga domestik. Sejumlah pengamat menilai, jika skandal ini meledak tanpa penanganan serius, Malaysia bisa mengalami isolasi kompetitif seperti yang pernah dialami Indonesia pada 2015 akibat konflik federasi. Reaksi dari pemerintah dan parlemen. Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Belia dan Sukan, KBS, menyatakan tengah menunggu hasil penyelidikan FAM dan telah meminta laporan lengkap dalam 14 hari kerja. Menteri KBS dalam pernyataan resminya mengatakan, jika terbukti ada unsur penipuan atau pelanggaran hukum, maka kami tidak akan kompromi. Naturalisasi harus berjalan sesuai undang-undang, bukan kepentingan sesaat. Di parlemen, beberapa anggota oposisi telah menyuarakan perlunya pembentukan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, untuk mengaudit seluruh proses naturalisasi sejak 2018. Mereka menilai program ini tidak hanya merugikan tim nasional tetapi juga mengancam kredibilitas institusi negara. Tekanan dari supporter dan mantan pemain. Kelompok pendukung Harimau Malaya kini menjadi salah satu suara paling lantang dalam menyerukan pertanggungjawaban. Di media sosial, banyak fans mengecam FAM karena dianggap menggadaikan identitas nasional demi kemenangan instan. Bahkan beberapa legenda sepak bola Malaysia seperti Zainal Abidin Hassan dan Hairul Azman Mohamed menyatakan bahwa naturalisasi pemain seharusnya tidak boleh dilakukan tanpa seleksi ketat dan tanpa pengawasan hukum yang memadai. Kita tak boleh ambil jalan mudah dan berharap hasil datang sendiri. Sepak bola butuh integritas, bukan manipulasi, ujar Zainal. Solusi dan jalan ke depan. Agar sepak bola Malaysia tidak terjerumus lebih dalam jurang krisis, beberapa langkah konkret perlu segera dilakukan. 1. Audit total terhadap proses naturalisasi. Semua dokumen dan proses naturalisasi sejak awal harus diperiksa ulang oleh badan independen, bukan hanya internal FAM. 2. Moratorium naturalisasi baru. Hentikan sementara semua proses naturalisasi sampai sistem yang sah dan akuntabel terbentuk. 3. Penegakan hukum. Jika terbukti ada pemalsuan, maka semua pihak yang terlibat harus dikenai sanksi hukum, tanpa pandang bulu. 4. Reformasi di tubuh FAM. Federasi perlu melakukan evaluasi internal dan membuka ruang bagi peran publik serta pengawasan legislatif. 5. Fokus pada pengembangan pemain lokal. Investasi jangka panjang dalam pengembangan akademi, pelatih tempatan, dan liga usia muda harus menjadi prioritas.